teman-teman, selamat datang. Di video ini saya akan membagikan informasi yang menarik loh. Jadi, lihat dan simak video ini sampai selesai ya. Informasi menariknya adalah di video ini kita akan mengenal tentang voyeurism. Apa itu voyeurism? Jadi, voyeurism atau biasa disebut sebagai skoptopilia berasal dari bahasa Prancis yaitu voyeur yang artinya mengintip. Voyeurism itu dikatakan sebagai perilaku seseorang yang memiliki minat berlebih melihat atau mengobservasi orang yang tidak terduga, yang sedang telanjang, atau tertarik pada aktivitas seksual orang lain. Dalam istilah di Indonesia, voyeurism dikenal dengan istilah menonton konten pornografi. Voyeurism adalah sebuah bentuk kelainan jiwa yang dikenal dengan skopopilia atau inspeksionis. Seorang penderita voyeurism ini jarang bergairah jika melihat seorang wanita yang sengaja membuka pakaian di hadapannya. Mereka penderita voyeurism hanya akan mendapatkan kepuasan ketika melihat secara diam-diam atau mengintip. Beberapa penderita voyeurism mendapatkan kenikmatan tersendiri dengan secara diam-diam mengamati pasangan yang sedang melakukan hubungan seksual. Kadang, seorang penderita voyeurism juga berfantasi melakukan hubungan seksual dengan orang yang diintipnya. Namun, hal tersebut hanya akan menjadi fantasi. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang penderita voyeurism? Ada beberapa ciri-ciri voyeurism. 1. Adanya dorongan yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat orang lain, baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang sedang menanggalkan pakaiannya, sedang telanjang, atau sedang melakukan kegiatan hubungan seksual. Yang kedua, pelaku voyeurism itu lebih banyak pada pria dibandingkan pada perempuan dengan perbandingan 9:1. Hal ini disebabkan oleh faktor moral, sosial, dan estetis. Yang ketiga, pelaku voyeurism melakukan masturbasi saat sedang mengintip orang lain. Yang keempat, seorang voyeurism sejati tidak akan merasa terangsang sekalipun dia dihadapkan langsung pada wanita telanjang. Jadi, seorang voyeurism hanya akan merasa terangsang ketika ia mengintip. Yang kelima, voyeurism berulang, intens dan terjadi selama periode 6 bulan. Yang keenam, voyeurism ini hanya bisa berdasarkan fantasi dan tidak akan bisa dilakukan secara langsung. Ini adalah beberapa contoh berita tentang voyeurism yang terjadi di Indonesia. Wah, ternyata sudah banyak sekali ya kasusnya di Indonesia. Lalu, hal apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi voyeurism? Jadi, ada beberapa faktor penyebab mengapa seseorang menjadi voyeurism. 1. Perasaan cemas. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa penderita voyeurism akan merasa terangsang ketika mereka mengintip. Karena ada suatu perasaan yang nanti itu membuat mereka tuh merasa jauh lebih tertantang. Yang kedua, kegagalan mengendalikan dorongan, insting, atau energi libido manusia. Yang ketiga, perilaku agresi atau ada kecanduan seks. Yang keempat, ketidakseimbangan hormon. Yang kelima, pernah melihat orang tua atau orang-orang terdekatnya tidak memakai pakaian di hadapannya. Yang keenam, efek dari seringnya melihat tayangan porno yang tidak jelas sumbernya. Dan yang ketujuh, tidak terpuaskannya masa fase genital saat kecil. Fase genital itu adalah saat dimana organ seksual kita tuh mulai aktif. Apa sih dampak yang dirasakan dari penderita voyeurism? Ada beberapa dampak dari voyeurism. 1. Menurunnya konsentrasi. Jadi ketika kita melihat tayangan pornografi, kita melihat gambar-gambar pornografi, kita mengintip seseorang yang sedang telanjang atau menanggalkan pakaiannya dan lain-lain, itu akan terjadi kerusakan dalam otak kita. Yang kedua, kita akan sulit untuk fokus karena adanya kerusakan dalam otak kita. Yang ketiga, sering merasa cemas. Kenapa sering merasa cemas? Karena kita itu takut ketahuan, karena kita sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti mengintip orang yang sedang mandi dan lain-lain. Yang keempat, malas berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, cenderung diam dan memojokkan diri ketika sedang berkumpul. Jadi mereka yang voyeurism biasanya lebih senang di pojokan dibandingkan dengan interaksi dengan temannya.
Yang keenam, sulit memahami pelajaran atau bahkan hal yang disampaikan oleh orang lain karena mereka sulit konsentrasi dan sulit untuk fokus. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi piorism? Ada beberapa cara umum untuk mengatasi piorism. 1. Batasi akses terhadap konten pornografi. 2. Hindari kesendirian. Carilah aktivitas lain di luar. Jadi, ketika ada perasaan untuk melihat, menonton, dan mengintip hal-hal pornografi, kita bisa mengalihkannya dengan kegiatan yang ada di luar itu. Yang ketiga, hapus semua konten pornografi yang dimiliki. 4. Orang tua memberikan pemahaman kepada anak tentang internet sehat dan aman. 5. Orang tua dampingi anak ketika menggunakan internetnya. 6. Memberikan pendidikan seksual sesuai dengan usia perkembangan anak. 7. Berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.